Teknologi jaringan nirkabel indoor. Yang pertama ada WiFi. Keuntungan WiFi adalah akses internet tanpa kabel. WiFi memungkinkan pengguna untuk mengakses internet tanpa perlu terhubung dengan kabel. Kedua, fleksibel. WiFi memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan lebih fleksibel karena tidak perlu berada di satu lokasi saja. Yang ketiga yaitu kecepatan yang lebih tinggi. WiFi dapat mentransmisikan data dengan kecepatan gigabit per detik atau lebih tinggi. Kerugian WiFi. Kerugian WiFi yaitu lambatnya akses internet. Yang kedua yaitu ada hacker. Yang ketiga yaitu bahaya WiFi publik. Selanjutnya ada Bluetooth. Keuntungan Bluetooth yaitu konsumsi daya rendah yang cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang kedua yaitu kemampuan menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak pendek. Yang ketiga yaitu kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti handphone, speaker, keyboard, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Kerugian Bluetooth. Kerugian Bluetooth adalah kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi. Jarak operasi terbatas, biasanya sekitar 10 meter. Keterbatasan jumlah perangkat yang dapat terhubung secara bersamaan. Selanjutnya ada Zigbee. Keuntungan Zigbee adalah konsumsi daya rendah yang ideal untuk perangkat IoT dengan baterai. Yang kedua yaitu jarak operasi yang lebih jauh daripada Wi-Fi atau Bluetooth. Dan yang ketiga yaitu topologi jaringan yang dapat diperluas mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. Dan Zigbee. Kerugian Zigbee adalah kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Yang kedua yaitu dukungan aplikasi terbatas, lebih cocok untuk jaringan sensor dan kontrol. Jaringan seluler. Keuntungan jaringan seluler adalah cakupan area yang luas, mencakup wilayah yang lebih besar melalui infrastruktur telekomunikasi. Kedua yaitu kecepatan transfer data tinggi dengan teknologi seperti 4G LTE dan 5G, dukungan komunikasi suara dan data yang kuat. Yang ketiga yaitu skalabilitas yang baik dan kemampuan untuk mengakomodasi banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian jaringan seluler yaitu konsumsi daya yang tinggi pada perangkat seluler, biaya layanan dan langganan bulanan yang diperlukan, dan terbatasnya kontrol pengguna atas infrastruktur dan jaringan seluler. Jaringan nirkabel outdoor. Itu ada seluler. Kelebihannya adalah membongkar lalu lintas dari sel makro. Yang kedua yaitu mendukung bandwidth yang lebih tinggi, dan yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas. Kekurangan seluler adalah kompleksitas jaringan yang lebih tinggi, memerlukan protokol keamanan, dan membutuhkan lebih banyak sel kecil untuk menutupi area. Ini ada LoRaWAN. Kelebihan LoRaWAN adalah dapat menghubungkan perangkat dalam jarak jauh, mudah diimplementasikan dalam skala besar, dan memiliki fitur keamanan yang lebih canggih. Kekurangannya adalah dapat menimbulkan kekhawatiran lebih besar, ukuran jaringannya dibatasi, dan tingkat penularan rendah. Yang berikutnya ada wireless mesh network. Kelebihannya adalah cakupannya fleksibel, pemulihannya otomatis, keamanannya ketat, manajemen jaringan mudah, dan transmisi data tidak terpengaruh. Kekurangannya ini adalah biaya yang lebih tinggi dan menghabiskan banyak tempat. Yang berikutnya adalah satelit. Kelebihan satelit adalah dapat menjangkau area yang tidak dapat dijangkau. Yang kedua yaitu menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi. Dan yang ketiga yaitu proses pemasangan yang mudah dan cepat. Kekurangan satelit adalah biaya awal yang lebih tinggi, rentan terhadap pengaruh atmosfer, dan rentan terhadap kerusakan. Faktor yang mempengaruhi jaringan nirkabel. Faktor indoor ada 7. Yang pertama yaitu kebutuhan koneksi, yang kedua yaitu jumlah perangkat, yang ketiga area penutupan, keempat kecepatan dan kapasitas, kelima yaitu keamanan, dan keenam skala-stabilitas, dan juga yang ketujuh adalah biaya. Berikutnya ada faktor outdoor. Faktor outdoor pertama yaitu cakupan area, yang kedua ketersediaan infrastruktur, yang ketiga yaitu cuaca dan kondisi lingkungan, yang keempat adalah jarak dan penghalang, juga yang kelima kecepatan dan kinerja, keenam adalah kebutuhan IoT atau Internet of Things, dan yang ketujuh adalah biaya dan anggaran.